Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anggi Puspita Rengganis yang saat ini ada di tugas belajar di luar kelas hari ke-31. Dan untuk video kali ini saya akan memberikan atau menjelaskan tentang perkembangan murid-murid yang sudah saya bimbing selama saya menjadi motivator magang. Baiklah, untuk yang pertama saya akan menyebutkan tiga nama yang menjadi murid saya selama saya menjadi motivator magang. Yang pertama adalah Haditya Elsafik, yang kedua Almira Salsabila, yang ketiga Muhammad Arsyad Al-Faqih. Dan bagaimana atau jelaskan perkembangan tentang minat belajar ketiga anak tersebut masing-masing ya. Pertama yaitu Haditya Elsafik atau yang biasa kita sebutnya KKL. Di awal KKL sudah lumayan bagus, selama saya observasi di awal itu sudah bagus minat belajarnya. Cuman terkadang KKL seperti ada saat-saatnya kalau merasa capek karena KKL kan sudah di SD, sudah kelas 1 SD. Jadi terkadang karena capek setelah pulang sekolah, setelah selesai belajar, jadi terkadang ada kalanya merasa malas untuk memulai belajarnya. Tetapi semakin hari hal itu sudah semakin bisa ditutupi, semakin meningkat kemampuan atau minat belajarnya. KKL sudah mengikuti semua arahan yang diberikan dari motivator dan juga yang diberikan oleh saya selama saya membimbing KKL. Dan KKL juga menerima welcome terhadap orang-orang baru seperti saya. Lalu KKL juga mengikuti gitu apa yang saya arahkan gitu. Lalu KKL juga suka bermain, belajarnya suka sambil bercanda. Artinya KKL sudah mulai semangat, sudah ceria mengikutinya. Dan hal ini sangat baik karena proses menyenangkan itu sangat terlihat. Jadi KKL yang tadinya agak males-malesan dan akhirnya jadi semangat gitu. Lalu kalau untuk Kakak Almira Salsabila atau Kakak Almira itu dia sudah sangat bagus sekali, minat belajarnya sangat tinggi gitu, karena Kakak Almira juga sudah duduk di bangku SD kelas 1 dan Kakak Almira juga sudah sangat mengerti tentang belajar bagaimana mengikuti mentor atau mengikuti motivator yang membimbingnya gitu. Semua yang diarahkan diikuti dengan baik oleh Kakak Almira. Minat belajarnya juga sangat tinggi, jadi semangat sekali. Justru malah Kakak Almira yang ingin lagi untuk mengerjakan modul-modul yang ada gitu. Lalu kalau Kakak Faqih, ya kita sebutnya Kakak Faqih. Kakak Faqih ini seperti ada moodian gitu. Jadi terkadang Kakak Faqih kalau moodnya lagi nggak enak, dia selalu minta ditungguin sama uminya atau ibunya gitu kan. Dan kadang juga Kakak Faqih suka ngambek gitu. Tapi semakin hari Kakak Faqih sudah meningkat juga, sudah semakin bertambah minat belajarnya. Jadi Kakak Faqih sudah semakin nurut gitu, maksudnya mengikuti apa yang diarahkan untuk berkegiatan di Bimba Ayu EO ini. Lalu yang kedua, jelaskan bagaimana perkembangan minat baca terhadap ketiga anak tersebut masing-masing. Kalau untuk KKL, minat bacanya juga baik gitu, karena KKL cuman ini aja pergerakannya memang tidak begitu cepat, tetapi semua yang dibaca KKL sudah mengerti huruf-hurufnya dan juga sudah paham itu dari modul-modul yang dibaca dari 4 huruf, 5 huruf, semuanya sudah mengerti. KKL juga ceria gitu mengikuti kegiatan di Bimba ini. Lalu kalau untuk Kakak Almira, perkembangan minat bacanya itu udah sangat tinggi sekali karena Kakak Almira memang sudah ada di soal-soal SD gitu ya. Jadi minat bacanya itu memang bacanya itu sudah lancar gitu. Jadi dan Kakak Almira sangat senang sekali kalau di
kita bermain baca-bacaan gitu, karena dia juga di soal SD ya bermain baca-bacaannya sekaligus dia mengerjakan atau mengisi jawaban yang harus diisi di dalam modulnya. Jadi karena soal-soal SD-nya itu modulnya itu sudah berisi tentang soal-soal cerita gitu, soal-soal cerita yang ada di pelajaran-pelajaran SD. Lalu kalau kakak Faki minat bacanya juga semakin bertambah gitu, walaupun kakak Faki terkadang ada moodnya yang nggak enak, kalau ada suka ngambek gitu, tapi kakak Faki kalau kita ajak verbal pun kakak Faki mau menyebutkan sampai diulang 3 kali. Itu sangat menyenangkan perkembangannya, minat bacanya juga semakin tumbuh, semakin harinya semakin bagus gitu. Ya, untuk selanjutnya jelaskan perkembangan masing-masing murid tentang perkembangan dari baca, tulis, dan berhitungnya. Jadi kalau untuk KKL itu perkembangannya memang sangat bagus gitu ya, walaupun KKL memang banyak diam di kesehariannya, tapi tetap ceria, tetap mengikuti apa yang diarahkan gitu. Jadi perkembangannya itu KKL itu sudah ada di kurikulum bacanya itu yang verbalnya 4 HVS, tapi sekarang sudah meningkat menjadi 5 HVS, dan juga ada huruf terakhirnya ada yang sudah menggunakan huruf N dan G seperti KAMBI kambing seperti itu. Lalu KKL juga bacanya sudah bagus, lancar, tanpa melihat gambar pun bisa mengulang lagi, mengulang tiket-tiket modul yang sudah pernah dibaca, dia juga semangat gitu ya. Jadi kemampuan membacanya semakin hari semakin bertambah. Dan untuk modul tulisnya KKL itu ada di T6 atau tulis 6, menulisnya juga sudah awal itu sudah lancar ya, sudah bagus. Lalu ditambah lagi dia sudah bisa dikte, jadi kalau kita diktekan apa yang harus ditulis, KKL sudah bisa mengikutinya. Jadi kalau modul bacanya KKL ada di baca 1D, modul baca 1D itu, dan sekarang sudah lebih meningkat lagi, dan dikte sudah lancar juga. Lalu kalau modul matematikanya itu ada di matematika 4B. Dan sekarang juga KKL sudah pengurangan, penjumlahan, itu sudah bisa cara menghitungnya juga dengan teknik menyimpan di hati atau di mulut, itu dia KKL sudah lancar. Lalu untuk kakak Almira itu modul baca verbalnya itu adalah imbuhan, sudah memasuki imbuhan mem gitu ya. Jadi sudah banyak pembendaharaan katanya sudah banyak yang kakak Almira kuasai ya, termasuk yang sudah berimbuhan. Lalu untuk kurikulum bacanya modulnya dia juga sudah soal SD, jadi seperti yang tadi saya jelaskan, jadi modul-modulnya itu seperti soal-soal cerita, dia sudah lancar membacanya dan sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, dia sudah bisa mengikuti juga. Lalu kalau kurikulum modul tulisnya itu Kak Almira juga sudah masuk soal SD, jadi semua menulisnya sudah sekaligus membaca dan sekaligus menjawab dengan menulis jawabannya, itu semuanya sudah lancar. Lalu untuk kurikulum matematikanya Kakak Almira juga sudah soal SD, sudah penjumlahan yang disusun dari atas ke bawah gitu. Jadi penjumlahan huruf penjumlahan angkanya itu sudah yang 2 angka seperti 20 ditambah 5, itu dia sudah lancar juga. Yang disimpan di atasnya gitu, yang misalkan 17 ditambah 8 gitu, dia sudah lancar berhitungnya. Lalu untuk kakak Faki atau kakak Faki, untuk kurikulum baca verbalnya itu di awal kan dia sudah 4 HVS, tapi untuk saat ini sudah berkembang menjadi 5 HVS, verbalnya sudah 5 huruf, dia sudah bisa. Lalu untuk modul bacanya itu dia sudah ada di B1C, tetapi juga sudah meningkat lagi, sekarang sudah di 5 huruf tadi, dan juga terkadang bisa yang menggunakan huruf ongnya tadi seperti PAYU payung, terus atau misalkan KAMBI kambing, sudah seperti itu. Lalu kalau
modul tulisnya Kakak Faki itu pertama ada di T6, dan sekarang Kakak Faki juga sudah menulisnya, sudah mengikuti huruf-hurufnya dengan baik. Dan kalau kita arahkan untuk menulis di balik modulnya, di kertas kosong di balik modulnya, Kakak Faki sudah bisa. Jadi setelah mengikuti tulisan yang ada di gambar yang ada di modul, kita minta ulang lagi di balik tulisannya. Kakak Faki dengan semangat mengikuti, dan hasilnya Kakak Faki juga sudah bisa huruf-huruf yang harus ditulis. Dan untuk modul matematikanya, Kakak Faki ada di matematika 4A awalnya, dan sekarang Kakak Faki juga sudah penjumlahan sudah mulai lancar sekali. Untuk teknik menyimpan di mulut atau menyimpan di hati, Kakak Faki sudah lancar sekali penjumlahannya gitu. Nah, itulah tadi bagaimana perkembangan murid-murid yang sudah saya bimbing selama saya ada di menjadi motivator magang di gelombang ke-7 ini. Semoga murid-murid saya dan nantinya akan semakin bertambah perkembangannya dan semakin mampu dan terampil. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.